Malam, Bud. Iya, kita mulai karena jam 5 biasanya ada kekacauan ini. Kucing saya belum dikasih makan, nanti naik ke meja. Jam 5 waktunya makan ini udah pada di bawah saya semua. Loh, kok Rian mukanya di... Oh, ya. Oke. Pertama, untuk yang dosis dulu ya. Jadi, nanti saya ini nunggu 19 ya. 18. Untuk Rean nanti kan besok kan kuliah bioteknik ya. Nah untuk Rean kan karena tidak mengambil dari pemetaan, maka saya minta bantu untuk collecting semua peta ya, peta yang tahun kemarin, tahun 2018 ya. Itu dari rombongan siapa kemarin? Olvi, Salsa, Gusti, Hadil ya. Tadi SHP-nya nanti simpen di Dropbox ya, nanti saya share. Nah, kemudian peta-peta itu kan akan kita gunakan terus ya. Peta yang dibuat oleh rombongan Olvi itu. Kemarin kita belum sempat ambil SHP-nya ya. Tadi saya udah minta Fadil sama Galan masuk ke sini. Ya, jadi kemarin juga waktu di Karsam sudah ngobrol juga ya dengan, tapi sayangnya Bu Eli sudah pulang dengan Bu Idar. Kan kalau Bu Idar tahun depan pulang, maka kita bisa 3 pengabdian di Mora 2 ya, di Mora 2 dan harapannya nih anak 2020 ini sudah melihat ya. Kemarin kan setiap masuk ke top site, dia melihat ada tulisan, ada KCAG, ada KGG, ada beberapa tipe ya, yang kemudian dibuat istilahnya itu Pak Yogi yang tempat itu ya, Infogeologinya, Pak. Apa? Infogeologi. Infogeologinya. Nah, kita akan buat semua itu, dan itu kan satu itu tuh perlu berapa pokoknya? 2,5 juta ya untuk satu informasi geologi itu. Nah, ya segitulah. Jadi sementara kan kita kesannya udah jauh gitu ya. Jadi makanya kalau cuma satu pengabdian kayaknya nggak akan cukup. Gitu. Nah, makanya untuk tahun depan kita akan membuat itu. Kita sudah rencanakan dari sekarang. Nah, dari poin itu makanya nanti peta-petanya itu ya, peta-peta yang sudah dibuat ya, termasuk yang sekarang yang dibuat oleh Galan itu kan dinsarnya ya, subsidennya ya, itu nanti yang besok dijelaskan di kuliah geoteknik ya. Dan jadi untuk Rean nanti menulis, nanti kan dapat tuh semua dari Galan ya, data dan seterusnya. Nah untuk Rean membantu menuliskan itu, dan kita coba masukkan juga ke Avoid ya, kita semua masukkan ke Avoid lah. Jadi kalau nanti in case mepet-mepet gitu ya, Rean bisa gunakan publikasi itu untuk syarat sidang ya. Nah itu yang nanti next dulu. Tapi sekarang kita ngitu ya. Nah untuk paper yang tahun ini ya, untuk yang AFR tahun ini sesuai dengan proposalnya, mana proposalnya? Oke. Nah, bentar. Ini saya selalu pakai gelombang di bentar. Kita tutup dulu. Salah.
Jadi ini untuk yang power 1 dulu ya. Jadi kan judul yang sekarang ini pengembangan aspiring geopark kawasan danau nano berbasis participatory action research ya. Nah, ini nanti Rose buat judul pengabdiannya ya. Jadi kan sebetulnya nih paper APOR ini kan idealnya sesudah selesai ya. Sesudah selesai kita pengabdian baru buat paper gitu ya. Nah, tetapi pengabdiannya juga belum mulai, tapi sudah diminta buat paper gitu kan Bu Nani ya? Ya. Iya Pak, sorry Pak ada paket makanya. Jadi di sisi lain bagus ya, artinya kita bisa nanti hasilnya itu bisa kita publikasikan ke tempat lain. Tapi di sisi lain juga kita mesti berpikir agak advance sedikit gitu ya. Nah, oleh karena itu yang kita paper ini kita buat ya berdasarkan dari metode yang akan kita lakukan ya. Jadi dari metode yang kita lakukan itu kan ya seperti saya pernah saya jelaskan ya. Jadi kita bagi menjadi 5 tahap ya. Nah, menjadi 5 tahap ya. Tahap yang pertama itu adalah penyusunan workshop ya, penyusunan rencana dan tujuan workshop. Nah, jadi sampai jadi tahap penyusunan yang penyusunan workshop ya. Ini nanti akan saya kasih akses Rose dan Ryan ke sini untuk ambil ininya ya. Itu jadi tahap penyusunan workshop sama tahap pembukaan ya. Nah, tadi peta-peta yang saya sampaikan tadi ya, peta-peta yang dikumpulkan oleh sebelumnya kan waktu tahun lalu itu Fadil, siapa lagi ya? Fadil Olpi, Gusti sama Fadil Olpi, Gusti Sasa ya. Itu kan sudah buat kawasannya ya. Sudah buat kawasannya ya. Jadi dari Muara 2 sampai ke Tanjung Kurung. Nah, peta-petanya itu dia mana tadi? Itu kan SHP-nya kemarin masih di mana ya? SHP yang 1 blok itu ya. Nah, halo Dil? Tadi ya, nanti ya. Itu semua nanti disimpan di Dropbox, akan saya buatkan foldernya ya. Folder SHP itu, jadi semua peta di situ ya. Termasuk berarti kan nanti kita punya juga peta di Insar yang Galang sudah buat ya. Jadi semua SHP-nya semua disimpan di situ. Karena ada beberapa poin nanti yang akan kita buat ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi untuk tahun depan, pada saat kita membuat peta indeks itu tidak lagi nyari-nyari, tapi menggunakan apa yang ada di situ ya. Jadi ini tiap tahun ya kita rencanakan riset di situ dari mulai pokoknya Muara 2 Tanjung Kurung lah. Ya, Muara 2 Tanjung Kurung nanti agak geser ke Lengkiti dan sebagainya itu nanti. Tapi tahun ini makanya semua peta yang kita hasilkan itu kita simpan di Dropbox. Jadi akan terus-menerus nanti 2019 ini kan kita melakukan PAR ya. Oke. Jadi nanti papernya itu yang dibuat oleh ya Rose ya, kita minta bantu Rose itu mengenai penyusunan ya. Jadi judulnya itu kan di sini paper kita kan pengabdian kita ini judulnya saya lupa.
pengembangan aspiring geopark ya menuju berbasis partisipasi research, ya, ini judulnya. Nah, di dalam paper yang untuk APOER ini, jadi judulnya adalah penyusunan rencana dan tujuan workshop. Ambil aja di poin pertama ini, ya, pengembangan aspiring geopark Danau Rano, ya, itu judulnya. Nah itu, terus nanti apa namanya isinya itu berarti kan ini kan sebetulnya akan menjadi time series ya, dan time series yang pertama itu yang akan kita lakukan nanti itu kan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat ya. Jadi nanti ya paper rujukannya itu ya, banyak paper rujukannya itu ini ada di sini. Bottom up ya. Ini udah di Dropbox juga. Jadi bottom up strategi policy geological research by local communities ya. Ini papernya ada di sini ya. Oke. Nah, ini paper rujukannya ya. Nanti ada beberapa paper yang bisa diambil juga ya, yang bisa dilihat. Ya. Oke. Ya. Jadi misalkan kan kita mau di strategi workshop ya, kok jadi gede banget. Ya. Nah, ini kan number of ini ada nih. Data collection teknik gitu ya. Nah, tapi kita belum ada hasilnya. Jadi apa yang Rose itu tidak usah ada hasil ya. Jadi metode yang digunakan, terus kemudian kayak ini kan, ketika kita nah ini misalkan identifikasi 21 biosite ya, yang baru kita identifikasi itu dari yang IAGI ya, nanti saya share ya. Ya, ini kan untuk tank ini ada beberapa. Jadi simpelnya ini dicoba dipelajari dulu ya untuk proses untuk metodenya. Jadi kita melihat ya apa namanya. Nah, kemudian kan pada saat nanti kita workshop itu ada beberapa pertanyaan di sini ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa melihat ke papernya Rina nggak ikut ya, lupa. Papernya Rina yang accepted yang akan publish September ini di GET ya. Nah itu cara mengukur partisipasinya. Jadi isinya itu ya nggak ada hasil, tapi lebih kepada menyusun pertanyaan, menyusun SWOT, teknik-tekniknya aja. Clear nggak, Ros? Atau baca dulu mungkin ya? Iya, Pak. Tapi kurang lebih mengerti sih, Pak. Iya. Oke. Ya. Nah, formatnya kan format APOER ya. Jadi kan kalau APOER kan ya 100% diterima ya, Bu Dani. Ya, terus kemudian juga kenapa saya mau sabit satu lagi, kan kemarin Pak Bakti ikut sekarang sambung, dan kayaknya nih karena geologi kan 18 ini kan banyak yang nggak ke APOER ya. Iya kan? Nah, jadi kayaknya APOER yang sekarang ini agak kurang masih kurang paper kayaknya. Kemarin Pak Bakti waktu di Karang Sambung ngingetin, ayo dong geologi dorong lagi masuk gitu ya. Ya, terus biasa Prof menyarankan ucapan terima kasih Pak Bakti datang ke kampus Karang Sambung, ya kita dukung program FT gitu. Ya sudahlah. Ya, jadi nanti yang publish di sini sebetulnya untuk 2019 itu lebih kepada latihan menulisnya ya. Latihan menulis saya harapkan, karena gini,
tahun ini kan kita punya 2 publikasi yang akan dijiget. Jadi harapannya Sinta 2 kita bisa tembus. Saya menargetkan di 2019 ini angkatan Rose ataupun sama ini ya Denny kan, itu naik lagi gitu ya, naik lagi ke yang level lebih tinggi gitu. Nah, latihan menulisnya ini adalah nanti di APOER gitu. Nah, oleh karena itu paper yang saya minta bantu Ryan nyusun itu adalah quote and quote ya, mereplikasi dari proses yang Galan lakukan ya, yang Galan lakukan di Jambi. Mana Galannya? Halo Galan, ini Galannya kayaknya lagi jalan-jalan di Jambi. Hadir Pak. Ya, halo ya gitu. Jadi balik lagi ke jadi ini papernya tadi judulnya sudah ada, Ros ya. Karena ini jatuh temponya. Deadline-nya tanggal 15 ya, Bu Dani. Jadi hanya punya waktu 9 hari ya. Ini hari. Jadi mungkin kalian kan cuma kuliah saya aja ya. Oh, tapi ya. Iya, Pak. Ya, cuma geoteknik aja kan. Ya, makanya nanti produk yang insar itu siapa namanya dikerjakan berdua oleh Rose dan untuk yang mau ada 2 ya. Ya, yang mau itu kan jadi peta-petanya kan nanti akan ditransfer dari Galan ya. Udah selesai kan Lan? Udah ya? Sudah Pak. Udah. Nah, cuman kan perlu dituliskan untuk prosesnya ya. Nah, prosesnya itu kan didapikan dan seterusnya itu yang dibuat oleh siapa namanya Rean ya. Dibuat oleh Rean ya. Jadi Rean membuat paper ya dari yang sudah Galan kerjakan. Tapi ada nama Galan juga di situ. Ada nama Galan di situ ya. Jadi penulis pertamanya ya tentu saja siapa namanya? Karena yang untuk di APOER ya. Tapi kalau untuk yang hibah yang seperti itu, penulis pertamanya mesti Bu Nani karena pimpinan rombongan kita Bu Harnani. Ya. Nah, Rose penulis keduanya gitu ya. Ketiganya Pak Yogi, keempat saya juga nggak apa-apa. Kelima 5 orang aja, siapa lagi? Ya kita Bu Nani lah, ikut itu Bu Nani lah. Tapi mau 10 orang juga nggak apa-apa. Nggak tahu nih, saya lihat lagi datuan hibah ya. Saya lupa tuh. Datuan hibah itu seperti apa ya. Jadi untuk paper yang pengabdian itu bersama Bu Nani, keduanya Rose. Nah, untuk yang paper satu lagi yang membahas dinsarnya, tulis pertamanya Rean, nah keduanya saya, ketiganya Galan. Ya. Keempatnya Fadil, karena Fadil kan peta-peta geologinya ada di situ ya. Sebetulnya kelimanya Gusti, cuman Gustinya nggak muncul. Nggak tahu Gusti kemana nih. Tapi juga perlu diperbaiki, oke. Ya. Jadi untuk yang pengabdian itu judulnya ya. Jadi untuk yang paper satu lagi ya, yang sama Rean itu, Rean silahkan komunikasi dengan Galan, tentu saja judulnya agak tulis dulu aja. Nanti kan kita punya itu ya, kalau mau diskusi kan kita punya Zoom juga ya, Zoom yang dipegang oleh Rean. Ya, punya Zoom yang dipegang oleh Rean untuk dituliskan ya. Nah, Pak, izin bertanya Pak. Ya. Berarti nanti yang paper dari Rean itu bakalan beda judulnya ya Pak sama si Rose ya Pak? Iya, jadi kita akan membuat 2 paper. Iya Pak. Paper yang Rose itu judulnya tadi Pengembangan geowisata tadi ya Pak? Workshop, penyiapan. Apa Ros tadi? workshop Pak mengenai Penyusunan rencana dan tujuan workshop dalam pengembangan aspiring geopark Rano kan? Ya itu yang papernya Rose ya, pokoknya paper APOER. Nah untuk papernya Rean ya, papernya Rean ini
kan meninjaunya di aspek kebencanaannya, ya. Ya, nah itu kalau yang Galan kemarin kan Galan itu sebentar. Kalau Galan itu kan di urban ya, di daerah urban ya, di daerah perkotaan ya. Nah kalau yang kita ini kan bukan di apa namanya, bukan di kota ya, tapi itu ada di rural ya, daerah rural area ya. Bentar saya lihat dulu. Jadi gini, Yan, peta-petanya itu udah dibuat Galan, udah selesai tuh, si Dinsar udah selesai. Peta geologinya sudah dibuat Fadil, geomorfol rombongan Fadil kan, dia. Fadil, Olvi, Salsa udah dibuat tuh, ya. Nah, tapi kan kemarin SHP. Jadi gini, untuk menulis paper itu formatnya agak berbeda nanti. Jadi kan sekarang publish ke APOER, ikut format APOER, nanti publish ke kemana ya? Jurnal Geoheritage, ubah lagi formatnya, terus nanti ada resolusi petanya gitu ya. Nah, kemarin kan kita pakai format geoinformatika kita. Ternyata jelek ya. Karena petanya kecil, terusnya kegedean gitu ya. Nah ini kan juga makanya kemudian di dalam tulisan saya itu, report riset saya itu tidak membuat seperti hanya petanya saja. Nah, yang dilakukan oleh siapa namanya, Ryan ya, sebentar saya lihat dulu yang publikasinya Galan itu seperti mana? Saya tahu di sini 22. Belum di sini. Di mana kemarin, Lan? Ada di Dropbox kamu ya, Lan? Iya, Pak, di Dropbox. Yang sudah finalnya pasti salah sidang ya? Di yang file ini yang mana, Pak? Yang publish kemarin? Oh, yang publish. Yang di Unila. Di Dropbox Galan, Pak. Ada di lah dihapus. Bentar, Pak, saya input lagi, Pak. Sudah, Pak, di bagian Dropbox publikasi, Pak. Yang publikasi Galan Bipangis itu. Oh ya Pak, maaf Pak, izin bertanya lagi Pak. Berarti untuk pengumpulannya sama kayak yang Rossi juga Pak, tanggal 15 ini juga ya Pak? Iya. Iya, karena itu kan di APOER ya. Iya Pak. Nah, ini kan yang Galan ya, akses penurunan Nah ini kan analisa penurunan muka tanah Kota Jambi dengan metode Dinsar ya. Nah makanya saya bilang tadi kan nanti kamu perlu peta geologi dan seterusnya itu kan. Nah ini sudah dibuat oleh Fadil sama Olvi sama itu kan. Itu karena yang belum itu kan Citra Centernya juga udah dikumpulin nih sama Galan kan. Nah, metode ini juga sama ya, metodenya sama. Terus ini kan kemarin kan juga saya minta Fadil kan nyiapin peta administrasi, Adil ya. Peta, tapi ini kan formatnya nanti nggak gini, karena APOER nggak begini formatnya. Ya. Nah, oleh karena itu SHP-nya disimpan ya, Dil. Kan kemarin Fadil sudah buatkan ya. Jadi
ini papernya nanti akan saya simpan di situ ya, di reference yang itu. Ya. Ini kan ini hasilnya sudah ada, sudah dibuat Galan. Jadi kalau peta hasilnya itu cuman belum dituliskan gitu. Ya, jelas nggak? Halo ya? Jelas Pak. Tapi masih agak ragu juga Pak terkait apanya itu Pak. Wilayahnya tadi itu berarti kita pakai kota yang di tempat Bangkalan itu atau yang di Muara Duanya itu Pak? Di Muara 2, jadi gini, sebentar saya lihatin dulu ya. Jadi Galan, sebentar saya lihatin dulu ya. Jadi kan sebentar dulu, Rose udah clear ya? Ya Pak, paling kalau untuk mengenai materi-materi itu nanti saya lihat di mana Pak? Apa aja yang mau dimasukin? Ya, nanti ini saya share dulu Dropbox-nya ya. Jadi caranya gini, download dulu format APOR, ya. Nanti simpan di situ. Nah, apa aja yang diperlukan di APOR. Jadi Rose tulis dulu aja sepemahaman Rose ya. Oh iya. Tulis pemahaman Rose dan seterusnya ya. Judulnya tadi itu ya. Oke. Nah, clear ya? Ya. Oke. Nah, mana ya? Bentar. Ada Pak Yogi, ini Pak Yogi ya. Ini kan karena kita mendadak ya. Jadi, bentar, saya di mana? Nah, siapa? Rean ini sudah dibuat nih, sudah dibuat oleh Galen sudah ada ya, tapi formatnya itu tidak begini ya. Jadi misalnya ya kemarin ini kayaknya Galen belum sempat, makanya karena Galen sudah selesai, jadi dia sibuk dengan yang lain. Nah karena itu nanti tugasnya siapa? Ryan itu sebenarnya mereformat peta, nanti saya minta SHP-nya. Jadi ini misalkan ya, itu di sini posisinya. Ya. Nah, tapi kan nggak bisa karena ini bentuknya PDF ya. Nah itu makanya terus kemudian jadi untuk keberlanjutan dari riset dan pengabdian di sana, nah, itu ini petanya udah jadi, ini kayak peta geologi misalkan ya, peta geologi kemarin juga sudah dibuat. Ini kan peta-petanya itu kayak ini, kelihatan ya. Ini peta geomorfologi ya. Ini kemarin Fadil CS nih yang buat, ya. Ini Fadil CS yang buat peta geomorfologinya, ya. Nah tapi kan bentuknya nanti di paper ini nggak begini, kan nggak mungkin kita kotakin ya. Nah Fadil itu kemarin sudah buat ya. Nah bentar, stop saya dulu ya. Peta geomorfologinya itu jadi seperti ini. Nah, untuk paper jadi begini. Siapa namanya? Ryan? Ya. Kan beda kan formatnya? Clear ya? Iya Pak, beda Pak. Berarti nanti kita nggak pakai format kartografi yang sebelah kanannya itu ya Pak? Enggak. Untuk paper itu kita akan buat format seperti ini. Nah, terus kemudian kan juga nanti ada beberapa hal ya yang perlu yang akan kita kembangkan ya. Jadi dari yang Galan buat di Jambi ya dengan yang kita buat di sini akan diimprove ya.
misalnya kan Galan kemarin di Jambi tidak mengambil data tanah ya kan Lan? Nah, di sini Fadil Iya, Pak. sudah mengambil data tanahnya. Kemudian dia juga menggunakan NDMI-nya, gitu kan. Kira-kira gitu, ya. Jadi ada beberapa poin yang akan berbeda, nah, gitu, ya. Nah, kan itu saya sampaikan tadi untuk nanti ada transfer dari 2018 ke 2019, SHP-nya disimpan di Dropbox itu, dia, ya. Oke. Jadi nanti kamu jelasin juga dulu. Jadi setelah ini silahkan ya, kalian berdiskusi ya, Galan dan Fadil dan Tean untuk transfer data. Paham nggak ya? Nah, nilai geoteknik kamu itu, ya, itu dari sini. Jadi harapan saya, Ryan, mempublikasikan Muara 2 ini di acquire gitu kan. Nah, nilai geoteknik costnya juga dari yang paper saya buat tadi, gitu. Ya. Kan kita kemarin bicara case-based learning kan, case-based learning itu kira-kira seperti itu, ya. Nah, proses pengukuran itu kan Ryan mungkin bisa lupa, makanya dibantu oleh Rose. Jadi petanya itu berdua nanti yang mengumpulkan itu. Nah, semua peta itu ya, itu akan kita pakai terus. Ya, peta geologi, peta geomorfologi, peta subsidence. Nanti ada parameter baru mau ditambahkan di situ ya. Karena kan kemarin juga dengan Fadil ya, dengan Galan kita diskusi dengan Pak Dadang itu kan. Pak Dadang itu juga belum selesai itu papernya. Nah, itu nanti dengan data dasar yang tadi itu kan kita punya peta dasarnya, peta geomorfologi misalkan. Kita akan masukkan nanti Pak Dadang minta kemarin itu sebaran suku apa ya Mbak Nani ya, Bu Nani, suku-suku yang ada di situ ya. Nah itu ya ternyata ada dari risetnya yang Pak Dadang itu ada pengaruhnya terhadap perilaku ya. Nah nanti ketika kita mengembangkan geowisata misalkan bisa saja ada terjadi penolakan dari masyarakat. Nah, ini kan udah social engineering. Nah, itu kita dari bagian geologi ini aja. Meskipun kan kemarin Mas Pepeng ya, minta Pak kita ngembangin batik lah. Batik itu nanti orang lain gitu. Tapi peta dasarnya ada di kita semua, ada di labnya Bu Nani. Jadi kalau ada informasi baru misalkan ya, nanti ini ada sebaran batik misalkan, kita masukin ke peta kita, ke peta di lab geologi lingkungan ini, gitu ya. Jadi makanya semua informasi kita buat. Jadi kita akan punya banyak sekali peta mengenai Muara 2 sampai ke Tanjung Kurung, apapun yang kita taruh di situ. Nah, yang kita mulai dari geologi, geomorfologi dan seterusnya. Makanya dalam ya kita nggak tahu ya apakah kan kemarin Prof. Edi di Karena Sambung bilang ke Pak PD1, kita ketemu siapa namanya, kepala dinas pariwisata misalkan. Ya itu nanti itu nextnya. Tapi kan kita belum punya sesuatu yang mau kita jual. Nah kalau kita punya peta-peta itu, ya kita liatin gitu loh. Ini kita sudah melakukan ini. Jadi kita datang itu tidak dengan tangan hampa ya, tidak hanya Pak tolong dong bantuin kami. Nggak gitu juga gitu ya. Pak kami sudah punya planning gini, kita mau buat kampus lapangan di Tanjung Kurung gitu ya. Nah kan kalau Tanjung Kurung mungkin agak susah ya. Nah contohnya aja, dulu kita selalu ke Tekana ya. Nah ternyata masyarakat Tekana itu komersil banget ya, Bu Nani. Nginep aja digetok berapa gitu ya. Makanya kemudian kita pindah ke Tanjung Kurung gitu. Nah itu yang akan dipelajari oleh Pak Dadang dosen sosiologi ya. Kita Tanjung Kurung sebetulnya Tekana itu lebih dekat ya, lebih dekat dari sebelum Muara 2 ke atas ya. Tetapi kita lewat kebun kopi itu kena cas gitu. Lewat kebun kopi itu kena cas. Gitu. Nah ini kan ya karena orang berpikir begini ya.
kita kan tidur di Muara 2, kita bayar di situ, ya. Sementara lapangan kita itu di tekanan. Nah, lahan itu kan dilewatin kita aja gitu, tidak mendapatkan benefit apa-apa gitu. Jadi ya jadi karena dia tahu bahwa itu adalah ada aspek keilmuannya gitu, makanya kemudian dia minta kas gitu. Jadi lewat situ tuh mesti bayar berapa gitu, saya lupa itu anak tambang. Akhirnya kan kita pindah ke Tanjung Kurung ya. Nah, ke Tanjung Kurung ini mungkin saya proyek masih dikit. Kalau tekanan itu kan udah agak maju ya. Jadi, nah itulah kira-kira. Nah, itu yang akan kita kaji. Ya mungkin kalau misalkan ya kita bantu promote kopinya, ya itu kan kebun kopi itu ketekanan itu, mungkin mereka bersedia ya sebagai bagian dari. Nah itu kira-kira begitulah. Itu yang akan kita lakukan. Nanti kalian bingung ini ngomongin apa sih? Value-nya jauh banget. Nah, tugas kalian itu adalah di bidang di geologinya aja ya. Jadi semua riset yang sudah kita buat ya di situ itu kita simpan ya. Kemarin kan Galan nyoba dari aspek itunya. Sebetulnya saya lagi buat sistem logistiknya nanti ya. Sistem logistiknya. Jadi sudah sampaikan ketika terjadi longsor di salah satu tempat misalkan ya, itu kan ada jalan ya, itu kan ada beberapa yang secara alami pun mengalami subsiden kan. Itu kan di kampung ya, nggak ada air tanah juga mungkin nggak berlebihan ya. Tetapi ternyata subsiden juga ada di beberapa poin. Nah, poin-poin itu akan kita ekspor lebih dalam nanti ya. Harus nanti dari sisi kita gitu ya. Karena pengembangan geowisata ini at the end memang bukan hanya geologi nanti ya. Makanya kampus LIPI ini kayaknya ngomongin kampus LIPI tapi 18-19 kan nggak ke Karang Sambung ya. Jadi mana sih nggak kebayang gitu ya. Nah, itu yang kita buat ya. Jadi LIPI itu sejak tahun berapa ada di situ, tapi dia sendiri baru mengembangkan geowisata, yaitu yang ada panel-panel itu baru 3 tahun terakhir ini setelah berhasilnya Celutuh Geopark. Dan itu kan salah satu global geopark itu kan Celutuh. Kemudian yang dikembangkan oleh teman-teman UPN yang di Bayat itu Geopark Gunung Sewu. Bayat itu kan bagian dari Park Gunung Sewu gitu nah. Kira-kira begitu. Nah, itu kan ya kalau bicara Geopark Celutuh seperti saya sampaikan itu bukan kemarin sore ya. Itu di angkatan 86. Angkatannya Prof Mega melakukan pemetaan di situ. Angkatan saya juga saya di Singan Jampak itu terus ya melalui mapping tersebut, kemudian Prof Mega itulah yang kemudian dia mengkompilasinya. Nah, saya mengkompilasinya gitu, makanya semua riset yang ada di situ, jadi saya bagian jualannya aja gitu. Oh ini nanti riset ini ya tulis proposal, masukin ke LPPM, masukin ya kayak sekarang kan saya di UI Green Metric misalkan itu banyak sekali yang dimintakan. Nah, salah satu presentasinya yang akan saya sampaikan adalah bagaimana Unsri akan membangun si Tanjung Kurung ini, Muara 2 ini, gitu ya. Ya, jadi gitu. Nanti kita transfer dari 2018 ke 19. Nah, cara mengerjakan dan sebagainya. Nah, besok Pak Galan ST akan menjelaskan di kuliah geologi, di kuliah geoteknik gitu. Nah, kalau yang lain mengerjakan couplingnya masing-masing, nah kalau Rose dan Rean itu menuliskan apa yang sudah Pak Galan kerjakan. Sekarang dipanggil Pak Galan, udah ST gitu kan. Pak Galan dan Pak Padil gitu ya. Nah, peta-peta itu adalah yang dibuat oleh Pak Padil dan Pak Galan gitu ya. Kita terus kembangkan. Makanya saya selalu mengatakan bahwa kita terus berproses ya. Hasil sebelumnya kita kembangkan lagi, maka terus hal yang baru akan lahir ya. Sekarang pakai sentri mungkin ada cerita yang baru yang datang gitu kan. Nanti mau atensi gempa itu kita bisa kembangkan ya. Jadi nanti di Dropbox itu mungkin kalau Galan kepenuhan ya itu bisa di-share dulu ke Rean ya. Pokoknya intinya gitu. Jadi nanti ini kan semua disimpan di folder yang, jadi saya pisahkan ya karena nanti akan saya buat satu folder. Sekarang enggak, saya buat dulu. Jadi semua peta di situ. Jadi akan saya nama kasih foldernya Muara 2.
Nah, Mora 2 akan saya buat folder baru nih. Nanti SHP-nya gini lah, kalau memang susah ya, kamu bisa cuma upload aja. Di link itu di-upload dulu. Kan mungkin kamu kebesaran ya. Besar nggak? Karena itu besar kan datanya kan. Tadi juga kemarin sempat ngomong besar-besar kan. Besar, Pak. 4 Nah, gigaan gitu, Pak. jadi caranya 3 giga. Oke. Caranya kamu nanti saya kasih linknya, kamu masuk upload aja. Jadi nggak di connect ke Dropbox-nya Galan. Cukup upload aja ataupun Dropbox-nya Fadil ya. Saya buat dulu satu folder More 2 ya. More 2. Nanti saya share ke kalian, nah di-upload di situ. Ya. Nah itu nanti kalau Rian ya loh, masa BRIN sinyal jelek Pak Yogi? Dia di kampus BRIN. Kemarin kenceng itu. Oke ya. Ini kayaknya udah pindah ke BUAS ini. Pak Yoginya udah pindah ke BUAS ya. Oh, kalian nggak tahu. Jadi Mahasiswanya udah datang Pak, jadi ramai yang pakai wifi-nya. oh ya kan pindah ke kantinnya BUAS itu. Jadi Karangsambung itu ada tempat makan yang sejak zaman Prof. Edi sampai kemarin masih ada. Jadi waktu zamannya Prof. Edi masih muda, ibunya berarti umur Prof. Edi lah gitu kan. Jadi masih muda gitu. Jadi Prof. Edi zaman saya udah agak-agak sepuh gitu kan. Jadi kalau zaman kalian ya udah punya cucu gitu. Jadi sudah lewat gitu ya gitu. Mungkin kalian ngelihatnya cucunya bukan si neneknya. Itu tempat makan sejak hampir semua geologis yang pernah ke Karangsambung mengenal kantin BUAS ya, terutama sampai angkatan saya. Itu satu-satunya tempat makan di luar kampus. Jadi kalau makan di luar kampus ya di kantin BUAS itu yang agak beda. Sama satu lagi mie ayam. Sekarang udah ada cilok, si Ipai lagi beli cilok. Oke ya. Oke, ya, jadi gitu nanti akan saya buatkan folder More 2. Kalau untuk yang paper itu juga mungkin akan proses terlalu besar, saya share aja yang itu. Jadi peta-petanya di More 2 ya, di More 2, tapi kalau produknya itu di paper nanti publikasi ya, di satu lagi di hibah pengabdian. Oke, jelas? Ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Biar nggak terlalu sore kan, kalian juga harus pulang gitu. Rian di kampus juga ya semua? Iya, Pak, lagi di kampus, Pak. Ya, oke. Kalau Pak Yogi mah di kampus nunggu makan malam, lagi jam 7 ditanggung pulang ke mesnya juga di kampus sama kampus LIPI. Iya Pak. Mendingan di kampus daripada di ini katanya di homestay. Kalau homestay sebelumnya sama saya kemarin di Pak Harso ya. Oke ya, jadi saya buat ya, sebentar lagi saya buat, kemudian saya share dari SAP-nya. Saya nggak tahu enaknya gimana di SAP tadi, apa perlu dipisah ya, apa perlu dipisah. Jadi akan saya buat satu folder di Prodi ya. Bentar. Ini saya buat satu folder di Prodi karena ini nanti semua orang bisa akses ya semua. Ini kan sebetulnya di foldernya oke. Saya sudah buat oke. Bentar, saya buat dulu.
Nah, itu foldernya Galan sama Fadil coba dulu satu file kecil itu ya. Satu file kecil bahkan bisa bisa upload ke situ ya, karena nanti kan Ryan akan mengambil itu ya. Nah, termasuk juga contoh-contoh itunya kemarin dia, contoh yang sudah dibuat itu yang kayak gini kan. Ini kan geomorfologi ya. Oke. Geomorfologinya. Jadi nanti Ryan buatnya seperti ini. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Berarti nanti, Pak, untuk peta geologinya tuh tidak perlu dituliskan keterangannya gitu, Pak? Di ada, sana. itu udah jadi. Peta Ini kan ada tulisannya. enggak, Pak, yang pakai format yang baru itu maksud Ryan, Pak. Kalau peta yang tadi kan Pak, kita pakai format yang SNI yang biasanya gitu kan Pak, yang pakai kartografi gitu Pak. Yang benar yang untuk dibuat paper itu kan Pak seperti yang di layar ini gitu Pak. Contohnya gitu Pak. Ya. Nanti ya Pak, mau lanjut Pak. Ini peta geologinya seperti ini. Ini peta geologinya. Ya. Jadi tetap kan di geoinformasi harus memberikan keterangan gitu ya. Jika seperti ini kan? Ya. Nah, ini siap, kan Pak. Makasih Pak. Ya. Makanya Kak, nanti kan kamu mungkin bingung ya cara buatnya ya. Jadi kan nanti dikasih SHP-nya gitu ya. Lihat contohnya. Kalau bingung kamu bisa nanya ke Fadil atau nanya ke Galan. Ya, kemarin itu dia yang belum peta administrasi dia ya? Iya Pak, tinggal administrasi. Jadi yang diperlukan itu, nah ini peta ini nih. Ya. Ini peta yang diperlukannya. Oke? Okean gitu ya. Nah, coba dulu di upload bisa nggak? Upload tadi bisa nggak, Lan? Deal. Ke link tadi. Kalian kan kalau klik tadi kan masuknya ke sini kan? Ya, nggak ada upload nih. Saya nggak kayak gitu Pak tampilannya, jadi nggak bisa upload. Sebentar, kalau gitu, ini kayaknya mesti gimana sebentar. Saya izinkan. Oke, bentar ya. Ini. Apa harus ini kan dulu ya? Harus di... Bentar.
Open in atau mau lewat Google Drive dulu? Iya Pak, lebih baik kayaknya Google Drive Pak. Boleh Pak. Dan Dropbox tuh Pak, nggak ada tulisan uploadnya Pak kalau di sini Pak. Adanya save to Dropbox atau download. Oke. Google Drive. Google Drive. Drive. Dan saya pindah ke sana. Ini coba. Bisa nggak? Sudah saya buka padahal. Setelah akses editor. Ini Pak Dir ya, oke. Bisa Pak. Ya. Nah, itunya apa dia? SHP-nya? SHP-nya Pak ya. Iya. Oke. Baik Pak. Siapa? Nanti kan ya. Untuk merubah format-format kan tadi ya. Nanti paper lain beda lagi formatnya, paper lain beda lagi formatnya. Itu kan ada format yang diminta oleh si apa namanya si editornya. Nah untuk itu, nah nanti kan yang nyiapin itu adalah Ryan gitu kan, ya. Itu. Untuk tahun ini Ryan, nanti tahun berikutnya ya yang kepala koordinator labnya Bu Nani. Sekarang koordinator labnya kan Ryan kan. Nanti tahun berikutnya angkatan 2020 kan, berarti siapa nggak tahu. Nanti kira-kira gitu ya. Jadi apa namanya? Ya. Kalau bisa agak cepat sedikit ya, Galan sama Fadil. Karena kan Rean mau nulis di tanggal 15 terus masuk nih abstraknya. Full paper malah ya, bukan abstrak lagi. Iya, nah malah yang UGM kita kelewat nih. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oh iyalah, nanti linknya saya share ya, link untuk kuliah besok. Oke Pak. Ya. Untuk saat ini belum Pak. Belum ya? Alhamdulillah masih jelas Pak. Jelas ya, oke. Ya nanti kamu kalau ada pertanyaan ya, ditanya aja ya. Saya coba
status saya kan di Karangsambung hari ini sampai hari Sabtu ya. Cuman kan ke lapangan, jadi saya di Karangkedampel ya. Ya, kira-kira gitu. Ya, tapi bukan di Tanjung Karang ya, kira-kira gitu ya. Oke, jadi agak longgar, saya juga lagi buat paper lain ya, tapi petapanya tolong dibantu dibuat. Nah, link tadi udah di ini siapa? Udah siap disimpan. Galan, Fadil sama Ryan sama Rose juga kan. Ini kan nanti kamu untuk download juga harus ngambil dari sini kan, harus link dari Google Drive ini kan, SHP dan sebagainya kan. Ya, jadi linknya harus kamu simpen di itu. Oke. Kalau tidak ada, pas jam 5 ya, kita mah nggak pernah lama-lama sejam, saset kata pasti selesai gitu kan. Selesai bagi tugasnya, nanti ini hari Selasa ya, Selasa 4 hari bisa ada progres. Hari apa nih? Jumat mungkin ya. Jumat ya, kita lihat ya. Mau Jumat, mau Sabtu. Sejam saya masih bisa. Kalau bimbingan itu karena banyak yang harus saya pikirkan, makanya kadang saya belum bisa ya. Kan bimbingan juga nunggu yang pulang. Pak Yogi juga. Pak Yogi hari Sabtu mau seminar, Pak Yogi online dari Bison. Dari Jogja. Yang sidang tuh IPAI. IPAI juga dari BIS, sebelahnya Pak Yogi nanti. Udah tadi usul sidang hari Sabtu ya, Pak Yogi sama IPAI. Pak Yogi, IPAI, AMSAL itu satu BIS. Jadi yang uji sidangnya AMSAL sama IPAI, Pak Yogi di situ. Di BIS itu aja. Mereka 48 orang satu BIS, kebayangkan penuhnya. Pulang.